Saya mau kasih tema hari ini di tengah tema Give the Best, saya kasih judul bahasa Indonesia. Kan kita bahasa Indonesia ya? Oke. Pemberian terbaik dalam nilai-nilai keluarga. Perenungannya ini, apa makna keluarga di tengah peristiwa Natal? Ya, di tengah peristiwa Natal nih, apa makna keluarga? Kita akan baca dari Matius 1 ayat 18 terus sampai 24. Ya. Dimulai dari wanita, Matius 1 ayat 18. Wanita, 1, 2, 3. Kelahiran Yesus. Bertunangan dengan Yusuf. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, pria. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20 wanita, tetapi dalam mimpi Yusuf, anak Daud, mengambil Maria. Roh Kudus. Ayat 21 pria 1, 2, 3, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia apa? Tadi kita nyanyi, yang berarti Allah menyertai kita. 24 wanita, sesudah ia mengambil Maria. 25 pria, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga melakukannya. Amin. Yang saya mau kasih beberapa note adalah melalui keluarga kudus ini. Keluarga kudus itu kalau di Katolik itu ini, Bapak, Yusuf, Maria, Yesus. Ini keluarga kudus, gitu. Holy Family. Ya. Keluarga kudus. Melalui keluarga kudus nih ya saudara, kita bisa belajar sesuatu karena ternyata dalam keberadaan mereka tuh sedang melakukan tuntunan Tuhan dan memberikan hal yang dahsyat gitu. Dan saya merasa kalau kita bisa belajar dari keluarga ini, kita akan menjadikan keluarga kita juga bisa memberi yang terbaik. Bukan hanya soal memberinya kepada Tuhan, tapi memberi yang terbaik itu adalah gini, waktu kita tinggal dalam rencana Dia. Pemberiannya itu sama Tuhan adalah bentuknya ketaatan. Tapi buahnya untuk orang apa sih? Itu yang saya mau ajak kita lihat sama-sama. Yang pertama, keluarga kudus memberikan suatu harapan. Apa maksudnya? Karena gini loh saudara. Yesus somehow memilih bapaknya itu Yusuf dan ibunya Maria. Artinya apa? Dia milih orang yang biasa. Lagi ya, biasa. Orang kebanyakan. Kalau saya mau keren gitu lahir, raja gitu, saya mungkin milih bapak dan ibu yang khusus. Yang mungkin raja juga. Saya milih papahnya William, mamahnya Kate. Kenapa? Karena dalam sejarahnya keturunannya bagus-bagus gitu. Dan lahir sebagai putra mahkota, keren dong. Tapi Yesus memilih orang kebanyakan. Yusuf itu disebut tukang kayu, tapi sebenarnya kok dalam komunitas itu komunitas pertanian. Orang Kapernaum itu, Nazaret itu. Komunitas pertanian yang isinya 400, diperkirakan 400. Dan rumah yang diperkirakan rumah Yusuf dan Maria itu tuh rumah biasa saudara, yang ada ekstra kamarnya sebagai gudang.
Jadi bukan yang miskin-miskin banget, tapi juga bukan yang punya kamar banyak, setiap anak punya kamar, enggak gitu. Kebanyakan Yusuf itu walaupun dia juga bisa bertani, tapi punya kemampuan khusus, talenta khusus, tukang kayu. Saya ajak saudara baca Matius 1 ayat 1, bahkan kalau kita baca silsilah Tuhan Yesus ini, wah ini dahsyat. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, ayat 2. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, dan Zerah dari Tamar. Ya, Tamar satu orang cewek ini, perempuan. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ayat 4, Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud. Daud memperanakan Salomo dan Uria. Tamar, kalau saudara lihat ayat 3 itu, bukan orang Yahudi, orang Kanaan. Rahab, kalau saudara ingat kejadiannya, pelacur. Pelacur yang nolongin mata-mata Israel waktu dicari-cari, dia yang nyembunyiin. Nih. Rut, orang Moab, saudara ingat ceritanya? Ya kan? Sama Naomi, orang Moab yang bilang gini, pokoknya Allahmu adalah Allahku, sedap. Dari dulu Tuhan melihat ini sebagai iman loh saudara. Jadi kalau hari ini kita ada di sini itu karena iman, bukan karena yang lain, bukan karena kebaikan, bukan karena saya pintar khotbah, itu lebih kacau lagi. Uria tuh lihat. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, ya Allah. Ini Salomo itu dari istri yang kita tahu sampai hari ini kasus perselingkuhannya. Ya enggak? Yesus memilih ini sebagai garis keturunannya di atas. Saudara, saya mau katakan, kalau Yesus saja keluarga kebanyakan, melalui keluarga ini kita bisa melihat untuk setiap keluarga kita penuh harapan. Hei, Tuhan tuh bukan soal lihat yang gini-gini, yang harus kelihatannya perfect secara manusia. Dengar ya, dia melihat yang di dalam saudara. Rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Buat saudara dan saya yang hari ini datang di Natal ini bilang, aduh kayaknya gue gak ngerti nih tahun depan. Dengar ya, penuh harapan. Hidupmu penuh harapan. Cepat. Keluarga kudus memberikan teladan rohani. Saudara lihat tadi. Yusuf itu udah mau cerahin Maria. Ya. Tapi karena Yusuf ini orangnya manis ya. Dia kalau saudara baca tadi ayatnya bilang gini, dia nggak mau menceraikan Maria. Dia menceraikannya mau diam-diam aja. Tapi dia berubah pikiran. Kenapa? Mimpi. Dia menerima tuntunan dalam mimpinya. Ini anak rohani. Anak sebenarnya. Oh ini orang rohani. Rohani itu adalah sesuatu saat kita menyerahkan keputusan kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Yes. Jadi orang tua jadilah punya contoh sama anak-anak kita. Orang tua yang rohani. Orang tua yang keputusan-keputusannya itu adalah keputusan-keputusan yang dia submit di dalam Tuhan. Anak-anak kita perlu tahu loh saudara. Perlu tahu. Papa mama tuh kalau ngambil keputusan gitu. Yang penting adalah gini, buatlah sesuatu sesuai apa yang Tuhan tuntun untuk hidup kita. Amin. Itu harus kuat dalam nilai-nilai keluarga kita. Haleluya. Anak-anak yang lagi sekolah, milihlah karena engkau apa yang Tuhan tuntun. Milih jurusannya, milih Tuhan tuntun.
Orang tua lihat jurusan anak kita, ya karena lihat tuntunan Tuhan juga, jangan hanya karena kemauan kita kan ya. Ya, pastikan kita berjalan dalam apa yang Tuhan pimpin. Kita orang yang rohani, dipimpin oleh roh. Terakhir, keluarga kudus memberi sarana, asik ini. Sarana bagi penyataan khususnya Allah. Apa maksudnya? Gini saudara, Tuhan memilih hubungan keluarga. Saya buka ayatnya. Rahasia ini besar, Efesus 5:32. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus sama jemaat. Hubungan keluarga, suami istri, itu seperti hubungan Kristus sama jemaat. Bukan hubungan kontrak, bukan. Pokoknya kita married harus gini ya, harus gini ya. Ini bukan harus-harusan, ini hubungan Kristus sama jemaat. Buat yang, saya lihat dulu. Semua sudah, banyak yang sudah menikah ya di sini. Dan beberapa konselingnya ke kami. Tapi saudara ingat waktu konseling, saya selalu tanya ini kan, sudah siap? Biasanya kalau konseling pranikah itu langsung cepat, siap Kak. Cepat banget. Kami juga udah saling kenal banget, bukan hanya dia, tapi keluarganya semua. Keluarga besar, sudah terima Kak. Biasanya Kak Fani selalu tanya, udah pernah berantem belum? Kalau jawabannya, kami itu saking cocoknya gak pernah berantem. Good. Biasanya Kak Fani langsung bilang, udah gini, berantem dulu baru kembali lagi. Iya. Karena kita tuh orang yang berbeda. Beda. Tapi dengar ya saudara, pernikahan itu bukan pas konseling. Pernikahan itu juga bukan pas pestanya. Pernikahan itu 1 hari setelah pemberkatan. Itu pernikahan. Mulai hidup bersama, ketemu keluarganya, ya enggak? Berapa banyak kita rasanya cocok banget ya. Rasanya kenal banget. Begitu udah tinggal bareng-bareng, hidup bersama. Saudara, kok beda banget. Ya ampun. Tapi saudara bisa lihat ini. Hal yang seperti ini dalam keluarga dipilih Tuhan untuk memberikan kita gambaran, pernyataan khusus. Bukan hanya Allah yang baik, Allah yang dahsyat, ya transenden, di luar dahsyat tapi jauh. Tapi dia sedang membuat sebuah pernyataan khusus yang bersifat pribadi melalui hubungan keluarga. Dia Kristus mati untuk jemaat saat jemaatnya belum kenal dia. Waduh. Kita belum lahir dia udah mati buat kita saudara. Jadi kalau hari ini ada suami yang sebel banget sama istrinya, dengar, Yesus pun buat hal yang sama. Ya. Ayat terakhir ini kita baca sama-sama, yang kita sudah baca juga di minggu pertama. Yuk kita baca sama-sama, Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa, di tengah keluarga kita, tahun depan, kita akan menjalani hari-hari kita dengan penuh harapan. Sebab Allah hadir di tengah keluarga yang sederhana, kayak saudara dan saya. Kayak kalau saudara merasa bahwa kayaknya keluargaku jauh dari sempurna, dengar ya, memang begitu. Dan Tuhan mau hadir untuk keluarga kita. Saya berdoa di tahun depan juga kita makin mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dan waktu kita mengarahkan hidup, kita mulai mengerti hati Tuhan bukan hanya untuk kita dan keluarga, untuk orang-orang di sekitar kita. Tahun depan kita temanya outreach. Melalui hidup kita yang dipimpin Tuhan, kita akan menjangkau orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah biar di tengah keluarga kita bisa melihat kasih Tuhan yang menyatakan dirinya khusus tuh untuk kita semua.
Amin.